Bab 2537 ambil langkah untuk berbicara. Di bawah malam, tempat kuno tempat para dewa dimakamkan. Ini adalah sekelompok gunung dengan api unggun yang cerah dan aroma anggur. Melihat orang-orang yang duduk-duduk, semuanya memiliki latar belakang yang cukup banyak. Untuk pertama kalinya, kaisar muda dari daerah terlarang dan putra-putra kaisar surga benar-benar berkumpul bersama. Mereka menyiapkan sebuah panci besi besar dan daging rebus yang lezat. Perlu disebutkan bahwa wajah tampan Raja Wu dari dinasti Zhou Timur tidak terlalu tegak malam ini. Dia pasti telah jatuh, dan kebetulan dia jatuh ke tangan permaisuri Wang Chuan. Ini adalah akhir dari menganiaya permaisuri. Saya tidak menangkapnya malam itu, tapi saya menebusnya malam ini. Saya tidak hanya menebusnya, tapi saya bahkan memukuli rekan setimnya, Sun Mun Senzi. Kaisar dan putra lainnya melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu mengapa mereka dipukuli. Nak, aku akan mengingat dendam ini. Zian melirik Song Yu. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur baru saja menggosok wajahnya, kepalanya masih bersenandung. Jika dia tahu bahwa dia akan berkumpul lagi, orang bodoh akan menganiaya permaisuri muda. Pemukulan ini bukanlah ketidakadilan. Ada yang ngawur, tapi ada juga yang serius. Misalnya, Chen Yi dan Si Zun akan selalu secara tidak sengaja melihat kaisar muda di zona terlarang. Dan hanya ketika mereka benar-benar duduk bersama barulah mereka menyadari betapa menakutkannya mereka, dengan energi dan darah yang agung, dan keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Taoisme tinggi keberanian besar, di luar jangkauan kaisar dan putra. Mifi Odetu, Ella, Tiansu Dizi dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang itu adalah monster yang sebenarnya. Terutama putra Kaisar Tiansu, yang merasakan paling jelas betapa mendominasi tubuh suci warisan darah bawaan. Tapi Ye Chen yang di iblis bahkan lebih menakutkan, benar-benar menekan dan memukuli sepanjang jalan. Kondisi normal, bisakah kamu selamat dari pertempuran? Kaisar Huangquan memandang Kaisar Tiansu. Pertanyaan ini membuat semua kaisar dan putra langit menajamkan telinga mereka. Kamu hanya akan tahu setelah pertempuran. Kaisar Tiansu berkata dengan ringan. Dia tidak bisa melakukan iblis Ye Chen. Dan dia mengakui bahwa, jika dalam keadaan normal, sulit dikatakan, sulit untuk mengetahui siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Aku optimis tentangmu. Kaisar penyucian mengangkat tangannya. Cukup melankolis, dia tidak tahu apakah Kaisar Tiansu tidak dapat mengalahkan Ye Chen, tapi dia ditunjuk untuk tidak dapat melakukannya. Ada juga Kaisar Huangquan, Kaisar Belanda dan Permaisuri Wang Chuan, semuanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Orang tua itu penting, dan akan ada pertempuran di antara mereka berdua, kata Kuiniu penuh arti. Dia tidak bisa mengalahkan Lao Qi. Kaisar kera kecil menggaruk bulu monyet. Berbicara tentang putra ketujuh keluarganya, yang masih koma, dia berbaring di pangkuan Beisheng, tidur nyenyak, gadis dari Beisheng cukup masuk akal, dan dia tidak berani melakukan tindakan besar, karena takut membangunkan Ye Chen up. Atau lebih tepatnya, dia sangat menikmati perasaan ini. Di bawah bulan, pipinya selalu memerah, dia sangat pemalu, seperti menantu kecil, malam ini seharusnya menjadi yang paling dekat antara dia dan Ye Chen. Ada gitu banyak kubis yang enak, dia kewalahan. Kaisar kera kecil itu mengutuk ingin menendang selangkangan Ye Chen, agar dia bisa tidur di kaki wanita cantik itu. Betapa beruntungnya dia. Mengapa anggur ini gitu kuat? Kuiniu menggosok kepalanya. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar pusing, atau dia terpana karena minum, terhuyung-huyung, dan ingin berbaring di pangkuan Beisheng sebentar. Beisheng mengulurkan tangannya, mendorong kepalanya yang besar menjauh, dan menatapnya dengan tajam. Jika dia tidak takut membangunkan Ye Chen, dia akan berdiri dan menendang pria ini dengan sekuat tenaga. Surga, bakat yang luar biasa. Kaisar Mingtu menyesap anggur dan melihat sekeliling dengan serius. Orang-orang di depannya adalah semua talenta zaman ini. Beberapa memiliki binatang, Buddha dan peri, dan mereka tinggi. Ada yang tidak tinggi, yang pendiam, yang serius, dan yang tidak serius. Singkatnya, ini sangat pribadi. Yang paling PC adalah yang berbaring di pangkuan seseorang. Dia bisa tidur seperti bajingan,
bisa melawan dan berkelahi, dan kemampuannya untuk menjemput gadis mungkin sedang berada di puncaknya. Pasti sangat memalukan untuk tinggal bersamanya selama sisa hidupku. Kaisar Api Penyucian berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, dan melirik Tuan Muda Ye lagi. Kamu berpura-pura tertidur. Permaisuri Wang Chuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak hanya Kaisar dan Putra Surga yang merasa malu, tapi juga Kaisar muda di area terlarang. Bahkan Kaisar Tiansu telah dipukuli, apalagi mereka. Di sini, masih ada seorang Kaisar wanita muda yang belum datang, tapi masih menjadi istri dari tubuh suci wanita aneh yang legendaris itu seharusnya tidak ada bandingannya, dan dia harus menjadi pasangan yang cocok dengan Ye Chen. Adat istiadat rakyat kami di surga sangat keras. Saat berjalan di masa depan, lebih memperhatikan kakimu dan di belakangmu. Pangeran Macan Putih itu mabuk, dan melingkarkan tangannya di leher Kaisar Api Penyucian, tertawa. Mendengar kata-kata ini, kelima pemuda itu mengangkat alis mereka serempak. Semua surga dan manusia dapat memahami kata-kata ini. Perhatikan kakimu, jangan menginjak ranjau darat secara tidak sengaja. Orang-orang di era ini sangat berpengetahuan dalam berbicara. Ini adalah Kaisar Huang Quan. Evaluasi putra Kaisar tidak menyombongkan diri. Di zaman mereka, kebanyakan orang yang berbicara seperti ini dipukuli sampai mati sebelum pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada banyak kesenangan di pegunungan, tapi tanah kuno ada di mana-mana, tapi langit penuh dengan kebisingan. Para pemburu harta karun bekerja sama untuk menonton pertunjukan besar, dan kemudian mulai bertarung lagi. Kapanpun ada kesempatan, pasti ada menjadi pertempuran berdarah. Setelah minum selama 3 putaran, Ye Chen bangun, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Dia selalu merasa bahwa dia bermimpi, kepalanya kacau, dan pikirannya kabur lagi ketika dia menunggu untuk melihat semua orang. Bagaimana saya bisa berada di sini? Semua orang terdiam, dan ada pemahaman diam-diam, dan Ye Chen harus diberi waktu untuk bereaksi. Tidak lama kemudian, Ye Chen mendapatkan kembali ketenangannya dan mengingat masalah ruang yang berbeda, tapi ingatannya hanya sebelum demonisasi, dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu setelah itu. Itu adalah Bei Seng yang memahami, dan meneruskan indera spiritual, dan hal-hal yang terukir dalam indera ilahi adalah peristiwa dalam dimensi yang berbeda, yang semuanya direkam olehnya. Memulihkan pemandangan pada waktu itu lebih baik daripada penjelasan apapun. Saat Ye Chen membacanya, alisnya mengernyit, mengapa di iblis lagi? Itu kutukan. Kaisar Tiansu berkata dengan acuh tak acuh, nadanya tidak terlalu baik. Meskipun dia pendiam, bukan berarti dia tidak menyimpan dendam. Dia dipukuli dengan buruk di dimensi yang berbeda sebelumnya. Menyumpahi. Ye Chen mengerutkan kening lagi ketika mendengar ini. Melihat ekspresi Kaisar Tiansu, dia tidak berbohong padanya. Karena tidak ada penipuan, maka kita harus membicarakannya. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa demonisasi berasal dari rintangan karma, tapi siapa yang mengira itu sebenarnya dari kutukan? Tapi dia tidak mengetahuinya sama sekali, apalagi siapa yang mengutuknya. Belum lagi dia, tidak ada orang yang hadir, termasuk Kaisar Tiansu, yang mengetahuinya. Kutukan membuat orang menjadi iblis, semua orang yang hadir telah melihatnya sebelumnya. Tapi demonisasi yang mendominasi seperti Ye Chen, itu terlalu ajaib dan menakutkan. Bahkan tubuh suci dari batas penerus darah bawaan di palu saya tidak bisa mengangkat kepala. Izinkan saya bertanya, siapa yang bisa membandingkannya? Ambil langkah untuk berbicara. Ketika Ye Chen sedang berpikir, Kaisar Tiansu bangkit dan menginjak puncak. Arti dari langkah ini cukup jelas, yaitu, hal selanjutnya yang harus dikatakan melibatkan rahasia, dan di antara orang-orang di surga, hanya Ye Chen yang memenuhi syarat. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, melonjak dan mendarat di puncak. Para pangeran surga mengerutkan bibir, cukup kesal, seperti kata pepatah, jika Anda membagi setengah dari pertemuan, Anda lebih baik, dan Anda masih menyembunyikannya, apakah pantas untuk tetap seperti ini? Bukan menyombongkan diri, tapi juga karena kelimanya adalah remaja. Kaisar, jika ini adalah tingkat putra Kaisar, dia pasti sudah lama dipukuli, baik pria maupun wanita. Ah bah,
Wanita tidak bisa dipukuli. Mereka punya untuk berbicara tentang cita-cita. Di puncak gunung, dengan jentikan tangannya, Kaisar Tiansu menciptakan penghalang, mengisolasi segala arah. Apa asal-usul tanah kuno para dewa penguburan? Ye Chen membuka mulutnya. Medan perang kuno. Kaisar Tiansu tidak menghindar, dan menjawab dengan jujur. Salah satunya adalah pengadilan surgawi kuno Anda, dan pihak lainnya adalah. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia hanya melihat Kaisar Tiansu, ini. Juga keraguannya tentang kekuatan apa yang menyebabkan surga kuno tempat semua kaisar hidup berdampingan dikalahkan dengan gitu tragis. Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini untuk saat ini. Izinkan saya memberitahu Anda tentang misi kami di sini. Kaisar Tiansu berkata dengan santai, sebelum Raja Surgawi secara pribadi mengatakan bahwa di tanah kuno Dewa Penguburan, ada kekuatan yang memusuhi ke pengadilan surgawi kuno, dan mereka mengatakan bahwa kekuatan itu tidak tepatnya, itu adalah seseorang, dan misi kita adalah menemukan orang itu dan membunuhnya tidak peduli berapapun harganya. Orang itu adalah Ekaristi misterius. Ye Chen ragu-ragu bertanya. Feodet. Lah. Awalnya, saya tidak tahu siapa orang yang kami cari, dan Raja Surga tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu sampai saya melihatnya. Itu mengejutkan saya. Itu adalah tubuh bijak kuno yang sunyi. Itu adalah garis keturunan saya dari tubuh suci kuno yang menghancurkan surga. Kuno saat itu. Dari tubuh suci kuno. Kaisar Tiansu menarik napas dalam-dalam. Ye Chen terdiam, alisnya berkerut. Apa yang dikatakan Kaisar Tiansu tentang rahasia itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Alasan mengapa surga kuno hancur sebenarnya adalah asal mula tubuh suci kuno. Tepatnya, itu adalah jenis tubuh suci pertama. Bisakah kamu memberitahuku rahasia Ekaristimu? Kaisar Tiansu memandang Ye Chen. Tanya aku, lebih baik tanya Raja Surgawimu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia ingin mengatakannya, tapi masalahnya, dia juga tidak tahu. Belum lagi dia, bahkan jika dia menyeret di Huang kembali, dia mungkin tidak mengetahuinya. Dia seharusnya mengetahuinya sekarang. Hongyan pasti telah mengungkapkan rahasianya. Tapi sayangnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ada terlalu banyak rahasia di dalamnya. Zaman kuno, dan di Huang tidak mengetahuinya di masa lalu kualifikasi. Belum lagi Ekaristi kecilnya. Sepertinya kita harus bertanya tentang tubuh suci yang misterius itu. Kaisar Tiansu menghela nafas. Kamu tahu kemana dia pergi? Aku tidak tahu, tapi dia pasti masih berada di tanah kuno. Kaisar Tiansu berkata perlahan, Raja Surga pernah berkata bahwa orang yang kita cari tidak dapat meninggalkan tempat ini. Selain itu, dia memiliki kekurangan, dan dalam waktu yang terbatas, dia akan menjadi lemah. Dan setelah waktu yang terbatas, dia akan dapat pulih, dan dia akan dapat dengan bebas membuka batas suksesi darah. Ye Chen terdiam sekali lagi, putra kaisar. Tiansu dia hanya percaya 50% dari perkataannya. Termasuk tanah kuno penguburan dewa ini, dikatakan sebagai medan perang kuno. Tapi pasti ada lebih banyak rahasia yang tidak diketahui. Jika tidak, mengapa ada penindasan cincin tahunan? Mengapa ada penindasan basis kultivasi? Ada juga tubuh suci yang misterius, mengapa tidak pergi dari sini? Aku perlu menemukan tubuh suci misterius itu sesegera mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin. Kaisar Tiansu berkata lagi, gitu dia melewati keadaan lemah, tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, dia mendengar jeritan, bukan hanya satu suara, tapi dari segala arah. Roh jahat, ada roh jahat. Lolongan diulang satu demi satu, dipenuhi dengan kepanikan dan ratapan. Sepertinya tidak ada sedikit roh jahat, dan mereka sangat kuat, dan banyak orang dibantai. Dia bergerak, kata Kaisar Tiansu. Tujuannya jelas, menunda waktu. Ye Chen berkata dengan tenang, dia bisa melihat monster setelah tanpa henti, membunuh makhluk sembarangan, jumlahnya sangat besar, hitam, bergegas dari kedalaman, memenuhi bumi, dan mengisi kekosongan. Di bawah, Kaisar muda dari daerah terlarang dan putra Kaisar surga semuanya berdiri dan naik ke langit dalam satu langkah. Mata mereka bersinar,
dan mereka semua sedikit menyipitkan mata, dan mereka dapat melihat adegan yang menakutkan. Kaisar Tiansu melambaikan tangannya, mengorbankan manik dewa, dan itu tergantung di udara. Manik dewa adalah harta yang berharga, tapi tidak memiliki cahaya dewa, dan sangat redup, seperti batu. Ketika Ye Chen melihatnya, dia mengenali jenis senjata magis apa itu, dan itu tidak memiliki kekuatan ofensif. Itu khusus digunakan untuk menemukan orang. Tampaknya Kaisar Tiansu menemukan tubuh suci misterius dengan bola dewa, tapi dia menemukannya sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah tubuh suci. Tidak ada jejak. Kaisar Tiansu menggelengkan kepalanya. Ye Chen tetap diam, mengangkat setetes darah suci, dan meleburnya menjadi manik ilahi karena manik ini dapat menemukan tubuh suci misterius, menambahkan darah sucinya mungkin bisa membantunya. Benar saja, tebakannya benar, dan mutiara dewa benar-benar bersinar. Kemudian, saya melihat sebuah gambar terwujud di dalamnya. Itu adalah istana bawah tanah yang gelap. Ada seorang pria berjubah hitam, duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Itu adalah tubuh suci yang misterius. Ah! Teriakan memenuhi Ancient Land of Buringgat diiringi lolongan hantu ganas, yang membuat hati orang-orang bergetar. Melihat ke bawah ke langit, orang bisa melihat pemandangan yang menakutkan. Di bawah malam ada monster dengan bentuk aneh, hitam dan padat, seperti karpet hitam, menutupi bumi dan langit. Itu adalah roh jahat, terdiri dari kebencian, pikiran jahat, dan pikiran jahat. Itu gelap dan terdistorsi, dengan 3 kepala dan 6 lengan, atau tanpa mata dan sayap. Itu mengerikan dan menakutkan, dan sangat kuat. Antara surga dan bumi, menyembelih makhluk. Sama seperti ini, ada lebih banyak roh jahat yang berkembang biak, merangkak keluar dari tanah, seperti roh jahat dari neraka, memamerkan gigi dan cakarnya, bergegas menuju makhluk hidup, mencoba menelan mereka ke 9 dunia bawah. Melarikan diri. Biksu pemburu harta karun, berguling dan merangkak, terlalu banyak orang melarikan diri, dan seringai yang terwujud menelan tubuh mereka, kanibalisme yang sebenarnya bahkan tidak memuntahkan tulang. Adegan itu sangat berdarah, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tertelan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercabik-cabik. Dunia gelap berlumuran darah, dan suara ratapan tiba-tiba menjadi gelombang laut. Keluar dari tanah kuno penguburan para dewa. Kata-kata agung dan kesepian bergema di langit tanpa batas. Kata-kata ini keluar dari mulut Ye Chen, dan dia telah membunuhnya. Di sisinya adalah putra Tiansu, 4 kaisar muda di area terlarang, dan kaisar surga, seperti serangkaian cahaya dewa, terbang melintasi langit bimbingan, langsung ke kedalaman tanah kuno untuk membunuh. Itu bukan roh jahat biasa. Nandi melintasi puncak gunung dan memberikan tebakan seperti itu. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa setiap orang yang hadir juga bersih? Roh-roh jahat di tanah kuno berbeda dari dunia luar. Apakah itu pikiran jahat atau dendam? Kekuatan semua pikiran lebih kuat dari yang saya lihat sebelumnya, dan ada kekuatan aneh di dalamnya. Berkah dari kekuatan itu yang membuat berurusan dengan roh jahat ini bahkan lebih menakutkan. Ini pasti mahakarya dari tubuh suci misterius. Ia dapat memanggil roh jahat dan memberinya semacam kekuatan magis, yang lebih kuat dari roh jahat biasa. Sangat sulit bagi biksu biasa untuk melawannya. Aku menyerap jiwa makhluk hidup. Kaisar Wuji sedikit menyipitkan matanya. Jelas, saya ingin menggunakan metode ini untuk memulihkan kekuatan tempur saya. Kaisar Tiankue mendengus dingin. Dalam satu nafas bunuh. Ye Chen memegang pedang kaisar yang berlumuran darah, melintasi alam semesta dalam satu langkah, dan menebas roh jahat dengan satu pedang. Di belakangnya, seringai besar terwujud, terdistorsi, dengan mata hitam besar, penuh cahaya hutan, itu penuh dengan tirani dan keganasan, dan telah membuka mulutnya yang berdarah, mencoba menelannya. Namun, ia memilih target yang salah, dan sebelum menelan Ye Chen, ia menembaknya. Bab 2538 tanpa basa-basi lagi. Zeng. Ketika Kaisar Tiansu tiba, dia memotong sungai peri yang cerah dengan satu pedang. Semua roh jahat yang mencemari sungai peri terkubur dalam catatan, dan jalan berdarah terbelah. Engah, engah, engah.
Kaisar muda di daerah terlarang dan putra kaisar surga juga tidak menganggur, baik bayangan pedang, atau cahaya pedang, atau cetakan telapak tangan. Mereka dimainkan tanpa topi, dan sejumlah besar roh jahat terkubur dalam serangan itu. Ye Chen berubah menjadi tubuh jihad Dharma, dan baik dewa maupun tubuh Dharma membuka penampilan tuan bersama. Fotu. Lahu. Kemudian, ada nyanyian naga yang perkasa, dan tubuh Dharma Dewa menggerakkan 8 naga. Dengan baik, 16 naga emas melayang di sekitar mereka berdua, dan mereka ditampilkan di bawah penampilan yang mendominasi. Mereka lebih besar dari Wanzang, mewarnai malam yang redup dengan sentuhan kecemerlangan keemasan, dan 16 naga mengayunkan ekornya, mendominasi langit dan jadi, sepanjang jalan langit yang hancur runtuh. Di belakang mereka, semua orang diam-diam menelan ludah mereka. Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Tiansu pun ketakutan, dan dia tidak berani terlalu dekat dengan Ye Chen, karena takut terkena ekor naga. Dia pasti akan tertabrak, dan itu akan sangat asam. Mengaung. Suara nyanyian naga itu luar biasa, seperti guntur abadi. Banyak roh jahat terguncang menjadi abu terbang sebelum mereka menyerbu. Semua roh jahat yang diombang-ambingkan oleh naga tidak bisa lepas dari kehancuran. Engah, engah, engah. Disertai dengan darah segar, Tuan Muda Ye menunjukkan auranya melihat ke bawah ke langit yang kosong. Di antara roh-roh jahat yang gelap, dia dan tubuh jihad Dharma sangat mencolok keberanian yang tak tertandingi. Mengaung. Roh-roh jahat juga meraung, suram dan kejam. Tidak hanya tak kenal takut, tapi juga sangat memperhatikan Ye Chen, berkumpul dalam kelompok untuk membunuh Ye Chen dan menelan jiwanya. Saya datang. Tubuh Dharma Jihad sangat berani ketika dia membantingnya, dan dia bergerak melewati Ye Chen, memegang tombak, menyerang dan mengayun sepanjang jalan, membunuh semua naga dan mengibaskan ekornya. Kemanapun dia lewat, roh jahat gelap ada di mana-mana. Langit berterbangan, sebelum jatuh, dia telah berubah menjadi abu terbang. Dia masih sangat berdedikasi, dan dia memimpin muatan untuk dirinya yang sebenarnya. Holy Pisikwe, ini adalah Holy Pisikwe. Melihat harapan, para biarawan yang melarikan diri dari surga bergegas ke arah ini dengan sekuat tenaga, dan menjadi lebih bersemangat ketika mereka melihat kaisar muda di area terlarang dan putra-putra kaisar dari surga. Mereka yang memiliki fondasi lemah, mundur dari tanah kuno. Kata Kaisar Tiansu dengan suara yang dalam. Kata-katanya menyatu dengan kekuatan roh primordial, menyebar ke seluruh dunia. Tubuh suci misterius menyembuhkan dengan jiwa kehidupan. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin dia pulih, akan lebih cepat. Dan mereka yang tidak baik-baik saja, gitu mereka disingkirkan, hanya akan menjadi makanan, tidak membantu dan menambah kekacauan. Gitu kata-kata ini keluar, para biksu surga melarikan diri dengan lebih bahagia. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang belum cukup berkultivasi untuk melarikan diri, dan mereka tidak berani menoleh ketika melarikan diri. Bukannya mereka tidak pernah melihat roh jahat, tapi roh jahat di tanah kuno terlalu aneh. Ada yang lolos dan ada yang tetap tinggal. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Apa yang disebut kekuatan supernatural besar, di dunia luar, setidaknya berada di atas langit ke-8. Bukan karena mereka tidak takut mati, tapi situasinya terlalu mengasyikkan, terutama karena pencahayaan Ye Chen terlalu terang. Seperti saat itu, kecemerlangan menyinari dunia, memberi mereka kepercayaan diri. Masing-masing dari mereka tidak takut berjuang, untuk membantu Ye Chen dan yang lainnya, untuk menyelesaikan misi. Sejak saat itu, barisan penyerang menjadi lebih kuat, dan serangan frontal telah membunuh jalan berdarah tidak peduli seberapa kuat roh jahat itu, sulit untuk menghentikan langkah semua orang, dan mereka terkubur berkeping-keping. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah kuno penguburan para dewa di malam hari tiba-tiba menjadi kacau. Roh-roh jahat yang tak ada habisnya, hitam dan padat, seperti lautan yang gelap gulita, bergolak dan berjatuhan, di mana gunung dan puncak runtuh satu demi satu, bukan karena dihancurkan oleh paksaan harus diremukan oleh telapak kaki. Dan Ye Chen dan yang lainnya juga sangat ganas, sesosok adalah cahaya ilahi,
dan banyak cahaya ilahi tampaknya berkumpul menjadi pisau tajam, mencoba menembus jantung musuh. Berlebih besar dari, belum terlambat, mari kita buat keputusan cepat. Kaisar Api Penyucian berkata dengan suara yang dalam. Kalimat ini untuk memberitahu Ye Chen dan Kaisar Tiansu bahwa misi mereka bukanlah roh jahat, tapi tubuh suci misterius yang tersembunyi di istana yang dalam. Yang terbaik adalah membunuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin, memanfaatkan yang misterius tubuh suci itu lemah. Jika benar-benar ditekan, itu akan berubah nanti. Faktanya, Ye Chen dan Kaisar Tiansu telah melakukan hal yang sama. Ye Chen tidak suka bertarung. Dia mengecilkan tanah menjadi 1 inci sepanjang jalan, bekerja sama dengan menggerakkan langit dan mengubah bumi, dan menggunakan cara berkabut kaisar berkali-kali. Menggunakan tubuh ilusinya, dia tidak suka untuk bertarung, dan antar jemput di antara roh-roh jahat. Kaisar Tiansu juga bukan penutup. Banyak seni abadi keluar bersama, dan dia tidak lagi melawan roh jahat. Tidak ada serangan Ling-Ling yang mengenai, dan banyak rekan satu tim terluka. Adapun kaisar muda di daerah terlarang, putra-putra kaisar surga, dan orang-orang kuat surga yang tersisa, mereka semua bertarung dengan sekuat tenaga, mencoba yang terbaik untuk membuka jalan bagi mereka berdua, membunuh mereka dengan aura yang luar biasa. Engah, engah. 2 bunga darah mekar satu demi satu, dan kedua roh jahat itu melolong dan dikubur bersama. Satu diledakkan menjadi abu terbang oleh Ye Chen, dan yang lainnya dipukuli menjadi kabut darah oleh Kaisar Tiansu. Pada titik ini, keduanya keluar dari pengepungan dan menerobos garis pertahanan roh jahat. Sekarang, kecepatan keduanya naik, tanpa gangguan roh jahat. Langit cukup tinggi untuk burung terbang, seperti cahaya ilahi, seperti cahaya peri. Mereka terjun langsung ke kedalaman gelap, dan terkunci di posisi tubuh suci misterius. Jangan bunuh dia, aku punya sesuatu untuk ditanyakan, kata Kaisar Tiansu. Ye Chen tidak menjawab. Sebagai persetujuan diam-diam, dia tidak akan pernah membunuhnya, dan ingin menemukan beberapa rahasia yang berguna dari Ekaristi misterius, misalnya asal-usul Ekaristi. Sambil berbicara, mereka berdua melangkah ke lautan luas bersama. Mengaum, mengaum. Segera setelah saya masuk, saya mendengar nyanyian naga. Dalam gelombang besar, 2 naga raksasa hitam terwujud tanpa urutan tertentu. Tubuh mereka semegah gunung, dan mata naga mereka sebesar tong anggur. Setiap sisik naga gelap gulita dan bersinar dengan cahaya es. Dapat mengganggu pikiran orang. Mereka bukan naga sungguhan, tapi juga roh jahat. Tapi mereka jauh lebih kuat dari roh jahat lainnya dalam penampilan mereka yang berbentuk naga. Mereka seharusnya adalah 2 jenderal yang menjaga bagian belakang. Keduanya terdiam. Mereka tidak berniat membuang waktu. Mereka ingin melewatinya. Namun, yang mengejutkan mereka, kedua naga itu benar-benar menciptakan ruang yang berbeda dan menyeret mereka ke dalamnya. Lebih tepatnya, itu adalah batasan yang ditetapkan oleh tubuh suci misterius, yaitu jebakan. 2 ruang berbeda, satu dengan 1 pemain dan 1 naga, barisan depan. Perbaiki cepat. Meskipun keduanya tidak dapat berkomunikasi, mereka memiliki pemahaman psikis. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia luar tidak melihat sosok keduanya, hanya suara gemuruh, diisi dengan ketiadaan. Adalah fluktuasi perang. Semua ditransmisikan dari ruang yang berbeda. Ye Chen menekan naga hitam untuk bertarung. Naga ini jahat roh, dan mereka juga formasi, ingin menerobos ruang yang berbeda. Hancurkan saja. Kaisar ke-10 Dacu, masih dengan sangat kejam, memegang pedang kaisar yang berlumuran darah, dan benar-benar menghancurkan naga itu, dan apa yang disebut kekuatan roh jahat juga musnah. Ledakan. Ketika Ye Chen keluar dari ruang yang berbeda, Kaisar Tiansu juga bergegas keluar satu demi satu. Ruang yang berbeda pecah, dan mereka berdua tidak berani tinggal. Angin dan guntur digantung dengan kilat sepanjang jalan. Retakan terbuka, dan roh jahat-jahat muncul di dunia. Jumlah roh jahat sangat besar sehingga kulit kepala keduanya mati rasa. Ini bukan hanya 1 atau 2, ini adalah lautan luas. Dibandingkan dengan roh jahat hitam, mereka adalah adrok di Taichang. Ye Chen baik-baik saja, ekspresinya acuh tak acuh.
dan dia tidak berjuang keras. Sebaliknya, Kaisar Tiansu dapat melihat ekspresinya dalam keadaan kesurupan sejenak. Roh-roh jahat ini dulunya adalah jiwa heroik dari surga kuno. Setelah bertahun-tahun mengendap tanpa henti, mereka melakukan pikiran jahat kuno dan pikiran jahat. Mereka semua terwujud dalam hal ini kapasitas membantu, tapi apakah musuh lama? Tiba-tiba, pancaran cahaya dewa menyelimuti dirinya, dan terdengar suara halus keluar dari tubuhnya, yang sangat mirip dengan mantra penyelamatan manusia, mirip dengan mantra Tathagata Matahari Agung untuk memurnikan dunia. Terkubur di tanah ini, itu menjadi alat bagi orang lain. Karena kitab sucinya untuk menyelamatkan orang, sejumlah besar roh jahat dilenyapkan dalam kesakitan. Jangan lewatkan lagi, ayo cepat pergi. Kata Ye Chen melalui transmisi suara, mengetahui keadaan pikiran Kaisar Tiansu, tapi waktunya salah. Kaisar Tiansu menghela nafas, kitab suci menyelamatkan orang masih ada, tapi dia tidak suka berkelahi. Dia dan Ye Chen ada di kiri dan kanan, bolak-balik melalui roh-roh jahat yang gelap. Ini adalah garis pertahanan kedua dari yang misterius tubuh suci. Bagi mereka berdua itu hanya hiasan. Ketika keduanya menerobos pengepungan, ada pegunungan yang membentang jutaan mil, istana gelap tersembunyi di dalamnya, dan tubuh suci misterius ada di istana itu. Fort. Ekaristi misterius itu sepertinya bisa merasakan kedatangan keduanya, mengertakkan gigi, dan tampak mengerikan. Sayangnya, dia dalam keadaan lemah, dan pada saat kritis pemulihan, sulit untuk dihentikan. Di saat kritis, dia memuntahkan 2 tetes darah suci, dan berubah menjadi 2 sosok berbaju hitam, yang persis sama dengan kehormatannya, dan tepatnya, itu adalah tubuh perang suci miliknya. Benar, itu adalah tubuh Dharma, 2 tubuh jihad Dharma. Inilah keanehan tubuh suci jenis pertama, dibandingkan dengan jenis tubuh suci kuno kedua, ada tubuh Dharma ekstra, yang setara dengan tubuh asli dalam hal kekuatan tempur dan Taoisme. Namun, dia memiliki kekurangan dan kelemahan, dan tubuh Dharma ini tidak muncul setiap saat, seperti ketika dia bertarung dengan Ye Chen sebelumnya. Dia tidak bisa berubah menjadi tubuh jihad Dharma, dan dia hanya bisa melakukannya. Dalam jangka waktu tertentu pamer ini adalah kritik bawaan. Hentikan mereka. Tubuh suci misterius itu mendengus dingin, dan memberi perintah kematian pada 2 tubuh Dharma. Tanpa sepatah kata pun dari tubuh Dharma, Kiki bergegas keluar dari istana, menyapu roh jahat yang bergolak, menginjak laut peri yang gelap gulita, seperti 2 dewa iblis, mewarisi sikap dewa, dengan mata merah, menakutkan, dan jalan kesunyian tampaknya tersembunyi, dapat menggerakkan guntur dan mengguncang langit. Di gunung, sebelum Ye Chen dan keduanya bisa mencapai mereka bertemu langsung. Tubuh Dharma. Ye Chen mengerutkan kening, mengetahui petunjuk itu sekilas. Yang mengejutkannya adalah tubuh suci misterius itu bisa berubah menjadi 2 tubuh jihad Dharma. Itu benar-benar kejutan. Untuk ini saja, tubuh suci jenis pertama sudah cukup untuk menghancurkan tubuh suci jenis kedua, bertarung di level yang sama. Formasi 3 lawan 2 kemungkinan besar akan kalah. Garis keturunan Saint Pisikwe Anda benar-benar menakutkan. Kaisar Tiansu berkata dengan tenang, dan dia sudah bertarung, menghadapi tubuh Dharma pertama di antara mereka. Ye Chen juga bergerak, dengan 1 pukulan, tubuh Dharma kedua terbang. Membunuh. Tubuh Dharma kedua melolong, menyapu lautan guntur dan kilat, menelan langit dan menghancurkan bumi. Ye Chen menjadi dominan, memegang langit dengan kedua tangan, merobek laut peri di tempat, melemparkan tangan prasasti, dan membalik tubuh Dharma kedua. Kekuatannya cukup berat, hampir pingsan. Tubuh Dharma kedua masih sangat tahan, ia memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan dewa, dan memiliki dukungannya sendiri. Tubuh yang meledak menjadi lengkap kembali, dan kekuatan pemulihannya menguasai. Ia mencubit Yin dan Yang dengan 1 tangan, dan menahan alam semesta dengan yang lain, bertindak seperti matahari. Membentuk roda perak, yang semuanya memiliki kekuatan kehancuran. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia meniup matahari dengan 1 pukulan,
dan menebas roda perak dengan pedangnya. Serangan itu gitu mengerikan sehingga tubuh Dharma kedua memuntahkan darah dan mundur, tidak dapat menghentikan sosoknya. Tanpa menyipitkan mata, Ye Chen meninggalkan tubuh Dharma kedua dan langsung pergi ke istana. Membunuh. Tubuh Dharma kedua meraung, menstabilkan sosoknya, dan datang lagi dalam sekejap, menghalangi jalan Ye Chen, dan membalik negeri dongeng emas, yang merupakan jalan keabadian Kaisar, dan juga visi dewa. Dia benar-benar setia. Dengan kata lain, dewa yang memberi perintah untuk mati. Selama dia masih bernafas, dia akan dengan kuat memblokir Ye Chen. Jika orang ini bergegas ke aula, dewa itu akan mati dengan menyedihkan. Ye Chen tidak menahan diri, menghancurkan alam semesta dengan satu langkah, dan menyerang di tempat. Gerakannya juga merupakan teknik pembunuhan. Langit runtuh dan bumi runtuh, dan tubuh Dharma kedua sering berdarah. Dia hampir terbunuh dalam hitungan detik beberapa kali. Tidak mungkin, tubuh jihad Anda bisa melakukannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran di sisi lain juga berjalan lancar. Kaisar Tiansu cukup mendominasi, tapi dia tidak bisa menurunkan tubuh Dharma pertama untuk sementara waktu. Aneh saja, itu adalah tubuh Dharma dari tubuh suci misterius, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Berkelahi dengan tubuh Dharma adalah bertarung dengan tubuh Dharma. Saat bertarung, ada tanda-tanda ditekan. Setiap kali saya ingin mendapatkan keluar dan masuk ke istana, saya terbunuh. Tubuh Dharma pertama memblokirnya kembali, tidak dapat menerobos. Kaisar Tiansu marah, dan lusinan metode terlarang tiba-tiba dicabut. Ye Chen juga marah, dan di bawah tekanan, dia memulai penguburan langit reinkarnasi yang besar. Kali ini, tubuh Dharma tidak cukup, barisan 2 lawan 2, pertumpahan darah yang sering terjadi oleh 2 orang. Sejak saat Ye Chen dan Kaisar Tiansu mulai nongkrong, dia tidak berdiri teguh, dan telah ditekan dan dipukul semua. Ngomong-ngomong, aku ingin meminjam kekuatan dewa, tapi sayangnya, dewa tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Engah, engah. 2 bunga darah lainnya, cahaya keemasan yang bersinar, 2 tubuh Dharma dari tubuh suci misterius dihancurkan satu demi satu. Kematian mereka, harus dikatakan, secara tidak sengaja melahap dewa. Jenis tubuh suci pertama mendominasi, tapi ada banyak kekurangan. Penghancuran badan hukum akan mempengaruhi dewa. Dalam hal ini, Ye Chen lebih baik darinya. Setidaknya, dalam banyak kasus, dewa tidak akan terlibat ketika badan hukumnya dihancurkan, kecuali entah menghancurkan diri sendiri, atau dibunuh oleh Zhu Xianjian. Engah. Darah tua dari fisik suci yang misterius benar-benar mendominasi, mengirimkan 2 tubuh Dharma, tidak hanya gagal menghentikan Ye Chen dan Tiansu, tapi malah mengejutkannya. Dalam sekejap, Ye Chen dan Kaisar Tiansu bergegas menghampirinya dan berdiri di depan istana. Kaisar Tiansu mengenali istana ini. Itu berasal dari istana surgawi kuno. Itu bukan aula bangsawan, tapi 3 karakter yang terukir di plakat membuatnya tampak nostalgia. Aku menunggu untuk masuk, atau kamu keluar sendiri? Ye Chen berkata dengan ringan. Meskipun dia berkata demikian, kakinya tidak menganggur. Dia mengajukan pertanyaan, tapi dia tidak menunggu siapapun untuk menjawab. Jadi dia pergi secara sadar, buang air kecil seperti pencuri secara seksual. Kaisar Tiansu batuk kering. Saya benar-benar tidak mengerti rutinitas Ye Chen. Dia bahkan masuk, dan masih mengarang semua omong kosong ini. Tidak perlu, kalian orang-orang di surga, apakah Anda gitu tidak nyata? Ledakan. Ketika keduanya masuk, mereka melihat istana itu runtuh. Di antara batu bata dan ubin biru yang runtuh, sosok tubuh suci misterius terlihat terbang keluar. Jubah hitam yang menutupinya telah diledakkan. Ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah pemuda yang aneh yang melahirkan kepala rambut berdarah, helai dan helai, seperti air terjun berdarah. Ye Chen melihatnya, tapi tidak banyak bereaksi. Tapi Kaisar Tiansu melihatnya, tapi sedikit mengernyit, memandangi tubuh suci misterius itu, dan kemudian menatap Ye Chen. Dengan mata aneh, kalian berdua terlihat persis sama. Bab 2539 Kedipan Tubuh Suci. Ye Chen mengabaikan tatapan mata Kaisar Tiansu.
Tubuh suci misterius itu terlihat persis seperti dia, dan dia sama sekali tidak terkejut. Tubuh suci misterius hari ini sama seperti Ye Chen yang berpakaian hitam di masa lalu. Penampilannya bisa diubah sesuka hati, jadi tidak mengherankan. Mungkin inilah keanehan tubuh suci kuno jenis pertama, yang sedikit berbeda dengan jenis tubuh suci kedua, seperti garis batas darah, tubuh jihad dharma, dan wajahnya. Kaisar Tiansu akhirnya menutup matanya dan menatap tubuh suci misterius itu. Dua garis keturunan dari fisik Sein kuno benar-benar sangat berbeda. Dalam hal asal-usul garis keturunan, itu lebih halus daripada Ye Chen. Dalam hal status khusus, itu lebih mendominasi daripada Ye Chen. Ye Chen adalah palsu tubuh suci kuno. Dan tubuh suci yang misterius adalah keaslian dari silsilah ini. Belum lagi dia, bahkan Ye Chen sendiri berpikir demikian. Keduanya milik warisan tubuh suci kuno. Mengapa yang pertama gitu menentang langit? Dalam arti tertentu, itu bisa mengalahkannya satu blok. Kamu dan aku sama-sama tubuh suci. Mengapa tidak bergandengan tangan? Foto. Ella. Tubuh suci misterius berbicara, mengabaikan Kaisar Tiansu, hanya melihat Ye Chen. Dia tidak bodoh. Dia memainkan kartu emosi, tak lebih dari menunda waktu untuk mengembalikan kondisi puncak. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi ingin tertawa. Kemana perginya sikap ingin menghancurkanku sebelumnya? Sekarang dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia melepaskan kerabatnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku 3 anak berumur setahun? Bekerja sama denganku untuk menghancurkannya, dan aku akan memberitahumu rahasia batas suksesi darah. Melihat Ye Chen acuh tak acuh, orang suci misterius itu tersenyum dan membuang godaan. Dan dia yakin Ye Chen akan tergerak. Memang, Tuan Muda Ye tergerak. Jika Anda dapat membuka batas warisan darah sesuka hati, Anda akan berada di level dewa, sungguh berkah. Tanpa sadar, Ye Chen melirik Kaisar Tiansu. Kaisar Tiansu mengerutkan kening, dan melirik Ye Chen. Dia selalu merasa bahwa orang ini berkata dengan jahat, terutama matanya, yang gitu cerah sehingga licik dan licik. Bekerja sama dengan saya, dan Anda akan menjadi yang tertinggi. Saya akan membantu Anda mencapai kesuksesan besar, 9 langit dan 10 bumi, 4 lautan dan 8 belantara, dan Anda adalah satu-satunya. Ayo, bergabunglah dengan saya. Dalam beberapa saat ini, tubuh suci misterius itu tampak dia menjadi kotak obrolan, berbicara satu demi satu tanpa henti, setiap kalimat membawa semacam godaan, mencoba menipu Ye Chen agar menyerah padanya. Saat dia berbicara, dia melihat Ye Chen bergerak, menutupi langit dengan telapak tangannya, menutupi langit, dan sebelum telapak tangan itu jatuh, dia melihat alam semesta runtuh, dan kekuatan telapak tangan mendominasi langit. Namun, yang dia serang bukanlah Kaisar Tiansu, tapi tubuh suci misterius. Hanya bercanda, saya selalu menjadi satu-satunya yang membodohi orang lain. Cara Anda menggertak orang terlalu jauh di belakang. Kamu. Ekspresi tersenyum dari tubuh suci misterius berubah dalam sekejap. Itu karena dia meremehkan Ye Chen. Godaan langit tidak menggoyahkan hatinya. Dalam sekejap, dia menembak dengan berani, menghancurkan cetakan telapak tangan dengan pukulan, lalu terbang ke langit. Kemana kita akan pergi? Kaisar Tiansu mendengus dingin, dan memotongnya dengan satu pedang, hampir menebasnya hidup-hidup. Keluar. Sein Pisikwe yang misterius berteriak keras, membanting tubuh, dan menamparkan sebidang negeri dongeng dengan telapak tangannya, yang mengejutkan langit dan membuat Kaisar Tiansu terhuyung-huyung. Dia ingin melarikan diri, tapi dia takut pada Ye Chen jika dia bukan putra Kaisar Tiansu. Jika dia dipilih, bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncaknya, dia masih bisa menghancurkan Tiansu. Masalahnya masih ada tubuh suci, dan keberadaan Ye Chen, yang bukan tubuh suci biasa, adalah yang dia takuti. Demonisasi sebelumnya telah merusak kondisi pikirannya. Segel. Ye Chen berdiri di langit, kata-katanya dingin dan sunyi, tangan kirinya melakukan formasi fuksi dari Kaisar Dao, dan tangan kanannya berubah menjadi formasi dunia bawah besar dari 12 karakter surgawi. Pola memenuhi langit diiringi kilatan petir dan guntur. Dari kehampaan halus, seperti gunung seberat, kekuatan larangan itu tirani.
Tubuh suci misterius penuh dengan mata ganas menembus lingkaran sihir dalam sekejap, mengosongkan seperti naga. Sebelum melarikan diri, sangkar Kaisar Tiansu yang tertutup surga juga tiba. Pilar tembaga yang berdiri di langit mendominasi hanya dengan melihatnya, dan pola ilahi kuno memantulkan cahaya ilahi waktu. Namun, meski sangkarnya kuat, tubuh suci misterius juga sulit dipatahkan dengan paksa. Kaisar Tiansu mengerang dan mundur, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Di zaman kuno itu, kandang penyegel surga miliknya benar-benar mendominasi. Hanya sedikit orang dengan level yang sama yang dapat memecahkannya, dan bahkan jika mereka dapat memecahkannya, itu tidak akan semudah itu. Dia malu, dan dia dilarang bangga sering rusak. Engah, engah. Ketika dia sangat malu, tubuh suci misterius itu berdarah satu demi satu, melanggar larangan, tapi itu bukan tandingan serangan Ye Chen. Dia diledakkan dari langit timur sampai ke Tianxiao barat oleh raja yang mendominasi. Cuma melihat darah tubuh suci itu meledak lebih dari satu kali. Ah, lolongan tubuh suci misterius, yang telah melihat kegilaan, dipaksa oleh Ye Chen. Meskipun tidak ada darah untuk mewarisi batas, dia masih merupakan tubuh suci kuno yang jauh. Melawan musuh dengan level yang sama, dia adalah jauh dari lawan Ye Chen. Anda tahu, usianya jauh di atas Ye Chen. Jika dia bisa keluar dari tanah kuno, kultivasinya harus berada di puncak Kaisar Semu, menekan darah dan asalnya, tapi dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Namun, bagaimana dia tahu bahwa catatan Ye Chen telah membantai lebih dari satu kaisar, dan menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya? Pada tingkat dan keadaan yang sama, dia adalah tubuh suci terkuat di masa lalu, bukan tubuh suci biasa, tidak peduli pencerahan dari Taoisme atau sikap berperang, berada di atasnya. Ledakan. Sepotong ruang hancur berkeping-keping, dan Ye Chen menyerang lagi, dengan pukulan keras dan mendominasi. Tubuh suci misterius itu tidak melawannya, dan melarikan diri ke langit, tapi jaraknya hanya 100 kaki. Dan melihat kehampaan di depannya, Ye Chen memanifestasikannya lagi, dan memukulnya langsung dengan pukulan keras. Itu adalah Ye Chen, yang menggerakkan Dewa Petir terbang untuk mengukir jejak reinkarnasi di langit kosong itu. Tepatnya, jejak reinkarnasi terukir di kehampaan ke segala arah untuk mencegah tubuh suci misterius itu melarikan diri. Engah. Bunga darah emas sangat cerah, dan darah serta tulang dari tubuh suci misterius beterbangan. Zeng. Ketika Kaisar Tiansu tiba, pedangnya menembus langit, memotong jalan peri, menghancurkan alam semesta. Gulungan. Tubuh suci misterius itu menjerit, dan tubuh suci itu tidak dibentuk kembali, jadi 8 naga dipindahkan. Mengaung. Nyanyian naga itu kuat dan panjang, dan 8 naga dan 8 ekor bahkan lebih luar biasa. Kaisar Tiansu terluka, jalan peri rusak, dan dia juga pingsan, memuntahkan darah dari mulutnya, dan dibuntuti oleh 8 naga, tapi dia masih bisa berdiri kokoh di kelas kuasi Kaisar. Selain Jining Suang, dia nomor 1, tidak semua orang bisa menahan naga yang mengibas-ngibaskan ekornya. Setelah memukul mundur Kaisar Tiansu, tubuh suci misterius itu berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kekuatan pemulihan masih mengerikan, dan tubuh suci telah dibentuk kembali, tapi nafasnya juga tertekan. Kamu tidak bisa pergi. Ye Chen menggunakan Flying Thunder God untuk menghalangi jalannya, menyapu lautan emas abadi, dengan momentum yang menakjubkan, yang berada di luar jangkauan Kaisar Tiansu. Membunuh. Tubuh suci misterius meraung, tubuh suci bergetar, dan serangkaian cahaya ilahi keluar dari tubuh. Setiap cahaya ilahi adalah senjata ajaib. Tanpa kecuali, mereka semua adalah prajurit Kaisar Semu, diukir dengan pola ilahi, dan semuanya ditembak. Naik ke langit, di langit malam yang gelap, mereka seperti bintang terang, membawa kekuatan kehancuran, mencoba menghancurkan Ye Chen. Bersenandung. Dalam situasi seperti itu, Chaos Cauldron tidak perlu dipanggil, itu akan keluar dengan sendirinya. Tubuh Cauldron berdengung, udara Chaos meluap, Dunjia Tianzi mengatur dirinya sendiri, dan tetap hidup di sekitar Dao Tianyin. Ada makanan untuk dimakan, itu tidak biasa bersemangat. Tripod besar menabraknya sepanjang jalan.
Setelah itu, saya mendengar suara pecahnya bejana ajaib, bukan satu bagian, tapi satu bagian. Meskipun ada banyak dan artefak magis yang kuat dalam tubuh suci misterius, mereka tidak dapat menahan dampak kuali yang kacau. Tidak ada artefak magis yang berani membandingkannya dalam kekerasan. Ratusan artefak magis hancur berkeping-keping. Dan artefak magis yang hancur berkeping-keping, sebelum jatuh ke langit, itu ditelan oleh orang itu. Klik, klik. Setelah itu, dia mendengar suara berderak di dalam kuali, dan potongan-potongan senjata ajaib yang tertelan semuanya hancur menjadi abu terbang, dan inti dari senjata ajaib itu menjadi makanan bagi tubuhnya. Ayo, lanjutkan. Chaos Cauldron menceritakan kata-kata manusia, dan berlari melintasi langit dengan sangat gembira. Sepertinya dia belum kenyang, jadi dia menatap tubuh suci misterius dan senjata ajaibnya. Mata tubuh suci misterius berwarna merah tua, tidak hanya meremehkan Ye Chen, tapi juga meremehkan senjata sihir kelahirannya, yang memiliki nirwana, menyatu dengan emas abadi, terukir dengan hukum kekacauan, dan pencuri itu sombong, seperti sihir ini senjata namun, tidak ada tentara kelahirannya yang menjadi milik lawannya. Represi. Kaisar Tiansu datang lagi, energi dan darahnya melonjak, dia mengumpulkan semua kekuatannya, dan melakukan teknik yang hebat. Dengan caranya sendiri, dia berubah menjadi istana kuno yang megah, yang sebesar gunung, dan ditekan ke bawah. Udara. Engah. FTW. La. Tubuh suci misterius dihancurkan untuk sementara waktu, dan seteguk darah tua disemprotkan secara dominan. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Tiansu merasa lega melihat pemandangan ini. Sial, sejak dia memasuki tanah kuno ini, dia akhirnya merasa bangga. Ada gitu banyak monster, tidak mudah untuk berpura-pura menjadi realistis. Merusak. Saint Pisikwe yang misterius meraung dengan marah, menstabilkan tubuhnya, dan menghancurkan istana dengan pukulan ke langit. Represi. Kekuatan supernatural besar Ye Chen telah tiba, dan jalan evolusi adalah kuali dewa, yang lebih besar dari istana kuno Tiansu. Engah. FTW. La. Tubuh suci misterius itu berlutut dengan sederhana. Ia tidak dapat menahan kuil kuno Tiansu, dan juga tidak dapat menahan kuali Dao Ye Chen. Memancar, tubuh suci itu hampir meledak di tempat, dan ia sudah tidak dapat berdiri. Segel. Kaisar Tiansu membunuhnya dalam sekejap, satu demi satu segel terukir di tubuh-tubuh suci misterius itu, dan puluhan ribu segel ditanam di tubuh-tubuh suci misterius itu. Sekarang, tubuh suci misterius itu hidup, seperti patung. Tidak peduli betapa sulitnya untuk bergerak, matanya yang merah, merah cerah seperti darah, penuh dengan keganasan, kebencian, tirani dan haus darah. Kedua monster itu, terutama suci Ye Chen tubuh, bukan tandingannya dalam satu pertarungan, apalagi 2 lawan 1, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena dia ditekan, dunia yang hancur akhirnya menjadi sunyi. Ye Chen menerima tripod, jatuh dari langit, dan mendarat dengan keras. Sama halnya dengan Ekaristi, tapi dia tidak merasakan sedikit pun kebaikan terhadap Ekaristi yang misterius itu, bukannya ramah, malah ada semacam kebencian, yang datang dari jiwa dan sulit untuk ditekan. Dia pernah berpikir untuk menelan fisik suci yang misterius, tapi pikiran ini dengan cepat dihilangkan, entah karena dia tidak ingin menelannya, atau karena dia tidak dapat menelannya. Lain, seolah-olah mereka bermusuhan. Di mata tubuh suci misterius, lebih banyak kebencian ditujukan padanya, seolah-olah ada kebencian yang mendalam. Jika bukan karena Ye Chen, bagaimana mungkin dia menderita kekalahan yang gitu menyedihkan dan akhirnya ditindas? Apa rahasia tubuh suci? Ye Chen berkata dengan ringan. Tubuh suci misterius itu tersenyum, tapi tidak menanggapi. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ekspresinya menggoda. Meskipun dia disegel, matanya penuh dengan penghinaan, yang untuk Ye Chen. Ye Chen tidak bertanya lagi, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Masih lebih mudah bagi Kaisar Tiansu untuk meletakkan telapak tangannya di tubuh suci misterius Tianlinggai. Kemudian, saya melihatnya melakukan teknik pencarian jiwa. Dengan baik. Saint Pisikwe yang misterius mengerang kesakitan,
menggeram kesakitan. Kekuatan pencarian jiwa terlalu sombong. Itu telah mengalir ke lautan dewa, mengunci roh primordialnya, dan ingin mencari ingatan tertuanya. Ye Chen tetap diam, menonton dengan tenang, menunggu hasilnya. Kaisar Tiansu menutup matanya, dan dia bisa melihat alisnya berkerut erat. Dia melakukan pencarian jiwa, tapi dia tidak dapat menemukan ingatan tentang sakramen misterius. Dengan kata lain, dia tidak dapat menemukan sumbernya, dan setiap kali dia ingin mengintip, ada lapisan kekacauan awan dan kabut datang, menghalangi pencarian jiwanya, dan menyembunyikan rahasia yang seharusnya dia miliki. Jelas ada batasan khusus pada tubuh suci misterius dan roh primordial. Saya tidak tahu kapan, saya melihatnya menghentikan tangannya, dan sudut mata dan mulutnya penuh dengan darah, sepertinya dia mengalami serangan balik. Kamu berani membaca ingatanku. Fisik suci yang misterius menyeringai. Wajahnya berkerut kesakitan. Tapi dia tersenyum dengan tidak hati-hati, itu sudah rusak. Kamu datang. Kaisar Tiansu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mundur selangkah. Ye Chen kemudian melangkah maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung mencari jiwanya. Dengan baik, orang suci misterius yang menyeringai itu meraung lagi. Pembuluh darah di dahinya terlihat, dan matanya berdarah. Pencarian jiwa Ye Chen lebih mendominasi daripada pencarian Kaisar Tiansu. Namun, pembatasan dalam tubuh-tubuh suci misterius itu terlalu menakutkan. Apa yang Kaisar Tiansu gagal lakukan, dia juga gagal melakukannya. Yang dia temukan hanyalah awan kekacauan, dan tidak ada lagi yang dapat ditemukan. Dia juga menarik tangannya. Dia sedikit lebih kuat dari Kaisar Tiansu, dan dia mundur lebih awal tanpa serangan balik. Ada apa? Jangan cari lagi. Ekaristi misterius itu tersenyum menakutkan. Ye Chen tidak menanggapi, dan jika dia tidak dapat menemukannya melalui pencarian jiwa, itu tidak berarti dia tidak dapat menyimpulkannya. Zhou Tian berevolusi dan tampil, mulai dari tubuh suci misterius, menelusuri sumbernya sepanjang jalan. Dan dengan kekuatan Zhou Tian, dia mendorong lapisan awan dan kabut berkabut, dengan postur tidak menyerah sampai dia menemukan rahasia. Dalam kesunyian, darah menetes dari sudut mulutnya, dan dia menderita serangan balik. Dalam kegelapan, apa yang dia lihat masih merupakan kekacauan. Setelah membersihkan awan berkabut, dia melihat sosok yang terdistorsi dari belakang. Tampaknya dekat, tapi tampaknya jauh dari mimpi. Sepertinya itu sosok itu berdiri di penghujung tahun, dan di luar jangkauan. Engah. Ditemani seteguk darah, Ye Chen melangkah mundur. Wajahnya sangat pucat, tidak hanya tidak mengetahui rahasianya, tapi juga mengalami serangan balik, yang lebih keras daripada Kaisar Tiansu. Darah mengalir dari sudut-sudutnya. Mata semuanya hitam, serangan balik itu kekuatan masih membuat masalah di tubuh saat ini. Tubuh suci misterius itu tertawa lagi, dengan darah mengalir dari mulutnya, seperti iblis menakutkan dan menakutkan. Jadi bagaimana jika dia menekanku, kamu tidak dapat menemukan rahasianya. Zeng. Tiba-tiba mendengar suara pedang. Kaisar Tiansu mengorbankan pedang pembunuh, menatap tubuh suci misterius itu dengan acuh tak acuh. Niat membunuh itu dingin, dan dia tahu sekilas bahwa ini adalah untuk menghancurkan tubuh suci misterius, yang juga merupakan misinya. Kali ini, musuh dari Istana Surgawi Kuno juga musuhnya. Saya tidak tahu berapa banyak tentara dari Istana Surgawi Kuno yang dimakamkan di tanah kuno ini. Namun, sebelum pedang peri yang terangkat jatuh, dia melihat cahaya peri berwarna-warni turun langsung dari langit, tidak memihak, dan jatuh ke tubuh-tubuh suci misterius, menutupinya dengan lapisan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya warna-warni menyebar, memukul putra Kaisar Tiansu terbang. Bahkan Ye Chen pun tidak luput, tubuhnya yang terbang bertabrakan dengan gunung. Hu, hu, hu. Suara-suara ini terdengar satu demi satu, ditransmisikan dari tubuh suci misterius. Segel yang diberkati oleh Kaisar Tiansu di tubuhnya rusak satu persatu, dan kebebasannya dipulihkan. Pedang Zuxian. Di tengah batu yang berjatuhan, Ye Chen dan Kaisar Tiansu menstabilkan sosok mereka.
Dapat dikatakan bahwa mereka berbicara serempak, dan kedua pasang mata yang cerah itu juga meledak menjadi cahaya sedingin es. Bab 2540 ini rumit. Bagaimana mungkin? Mata Ye Chen bersinar terang, menatap tubuh suci misterius, menatap pedang peri di tangannya, ditutupi dengan cahaya peri berwarna-warni, diukir dengan dewa kuno dan dewa. Bukankah itu pedang Zuxian? Dia tidak akan mengakui kesalahannya, tapi dalam ingatannya, Zhu Xianjian telah pergi ke zaman kuno. Menyelinap kembali. Ye Chen bertanya dalam hatinya, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Mifi Odet, Ella. Bukan hanya dia tidak percaya, Kaisar dunia bawah dari dunia bawah dan leluhurnya Tao di surga juga mengerutkan kening ketika mereka melihatnya. Mungkinkah ia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia prasejarah purba? Ini adalah tebakan dari dua makhluk tertinggi, dan hari ini, benar-benar kecelakaan. Seperti Ye Chen, mata Kaisar Tiansu sangat dingin. Dia sepertinya mengenali pedang Zuxian, dan juga sepertinya mengetahui keluhan antara pedang Zuxian dan pengadilan surgawi di bawah pedang Zuxian. Ledakan. Gemuruh. Ketika keduanya melihatnya, langit dan bumi berguncang, langit bergemuruh, kilat menyambar dan bergemuruh, bumi bergetar, dan satu demi satu gunung runtuh, seolah-olah tidak dapat menahan semacam paksaan. Pemaksaan semacam itu secara alami berasal dari tubuh suci yang misterius. Kedatangan pedang abadi giok tidak hanya menyelamatkannya dan membuka segelnya, tapi juga memberinya berkah kekuatan tempur. Setiap sinar cahaya peri berwarna-warni yang memenuhi tubuhnya sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Pedang abadi giok itu aneh, dan gitu juga dia. Garis dewa terukir di antara alis dan bekas luka di seluruh tubuh sembuh seketika. Saya tidak tahu kekuatan apa yang telah diberikan, dan paksaan itu sangat menakutkan. Perasaan yang luar biasa. Tubuh suci misterius menutup matanya, memutar lehernya dengan nyaman, dan menikmatinya dengan rakus. Dapat dilihat di belakangnya bahwa ia telah mengubah banyak penglihatan kehancuran, terkait dengan hukum misterius, dan ada juga jalan surga yang luar biasa bergema, penuh keajaiban yang tak tertahankan. Dari kejauhan, dia terlihat seperti Raja Dewa, tapi lebih seperti Dewa Iblis karena pedang eksekusi abadi. Dia tidak hanya melemparkan lapisan kecemerlangan abadi, tapi juga menambahkan sentuhan sifat iblis kuno padanya. Melihat pemandangan seperti itu, Ye Chen mengerutkan kening, karena kekuatan tempur dari tubuh suci misterius telah mencapai puncaknya lagi, sebanding dengan keadaan penerus darah, dan dia jauh dari lawannya. Bahkan dia seperti ini, apalagi Kaisar Tiansu, ekspresinya sangat bermartabat. Semut. Tubuh suci misterius itu akhirnya membuka matanya, dan menatap Ye Chen dan Kaisar Tiansu sambil tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, ekspresinya lucu. Matanya menyipit, kedatangan pedang Zuxian memberinya kekuatan yang mengerikan, kekuatan yang melampaui Ye Chen dan Kaisar Tiansu. Ini rumit, kata Kaisar Tiansu dengan ekspresi jelek. Ye Chen tidak menjawab tapi masih memikirkan Zhu Xianjian. Ia memasuki dunia prasejarah kuno lebih awal dari Di Huang dan Hongyan. Mengapa dia kembali? Di mana Di Huang dan Hongyan? Apakah Anda pernah keluar? Pada saat ini, semacam firasat buruk memenuhi pikirannya, dan dia melihat pedang Zuxian lagi di surga, dan dia selalu merasa bahwa Kaisar Huang dan Hongyan mengalami kecelakaan di zaman kuno. Ledakan. Saat dia bermeditasi, tubuh suci misterius itu bergerak, menghancurkan langit dengan satu kaki, dan menyapu ke arah langit dengan kekuatan mengerikan. Kaisar Tiansu mendengus dingin, dan mendemonstrasikan Taoisme dengan satu pedang, menguraikan sebuah galaksi. Sejak kewalahan, tubuh suci misterius itu penuh dengan penghinaan, menyeka Bima Sakti dengan satu telapak tangan, memutar pedang dengan satu tangan, memotong langit dan bumi, dan Kaisar Tiansu terbang melintasi langit, dan pedang Zuxian berdengung, menusuk hati dengan rasa sakit. Zeng, Ye Chen, menyerang Fei tiba, dengan pedang Feng Shen, pengetahuan kekuatan supernatural. Tubuh suci misterius mengelak dalam sekejap, naik ke langit, menebas dengan pedang di langit, dan memotong langit lagi. Tapi merindukan Ye Chen,
Hanya karena Ye Chen menggunakan Dewa Guntur Terbang, yang telah melarikan diri di belakangnya, menembakkan semburan cahaya ilahi di antara alisnya, menargetkan roh primordial tubuh suci misterius mendengus dingin, dan pusaran muncul di antara alisnya, menelan cahaya ilahi. Sensang. Pedang Ye Chen tak tertandingi, cahaya keemasan pedang lebih menyilaukan daripada matahari. Ingin menghindarinya, tapi tiba-tiba merasakan kekuatan pengurungan, yang membatasi dirinya tindakan. Itu adalah putra Kaisar Tiansu, yang telah menganggap Ye Chen sebagai kekuatan utama, dan dia Kaisar muda nomor 1 di area terlarang, telah menjadi pendukung, tanpa syarat bekerja sama dengan Ye Chen. Momen penjara, cahaya pedang telah tiba. Benar-benar mendominasi. Lebih kuat dari tubuh suci misterius itu juga ditebang hidup-hidup dibelah dua oleh Ye Chen, dan darah emas menyembur keluar. Namun, tubuh sucinya yang terbelah sembuh dalam sekejap, dan lukanya masih berlama-lama dengan cahaya peri berwarna-warni. Dengan kekuatan ilahi hidup dan mati, daging manusia dan tulang putih, itu membantunya membentuk kembali tubuh suci. Pemisahan Kaisar dan Tao. Tapi setelah mendengar omelan dingin Ye Chen, dia melemparkan metode peri yang diturunkan oleh Hong Yan, mencoba memisahkan pedang giok dari tubuh suci misterius, dan pedang giok itu kuat, tapi perlu didukung oleh tubuh manusia. Tidak masalah jika Kaisar Tiansu menahannya. Sebagai untuk tubuh suci misterius, dia akan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah cara raja untuk menghancurkan mereka satu persatu. Sayang sekali keinginan itu baik, tapi kenyataannya tidak masuk akal. Pemisahan Kaisar dan Dao tidak berguna ke tubuh suci misterius, lebih tepatnya, pedang Zuxian tidak berguna. Saya tidak tahu kekuatan magis apa yang digunakan untuk menyelesaikan pemisahan Kaisar dan Dao. Semut gemetar. Kata-kata dari tubuh suci misterius itu dingin, sunyi dan agung, penuh dengan kekuatan magis. Dia memanggil lautan pikiran jahat, dan hantu berjuang di dalam, terus-menerus melolong, yang dapat mengganggu pikiran. Dan lautan pikiran jahat berguling dengan keras, menenggelamkan Ye Chen, mencoba menyeretnya ke Jiwyu. Ye Chen tidak berdamai, dan menggunakan kekuatan takdir jahat untuk mengubah lautan keabadian dan memblokir lautan pikiran jahat. Satu nasib buruk, satu pikiran jahat, satu bergolak dan jatuh, satu mengamuk di langit, bersaing dengan Sutian, U200B. U200B menelan satu sama lain. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Jangan khawatir, masih ada lagi. Tubuh suci misterius telah mendarat di Misti, dan pedang diarahkan ke bawah, dan ratusan juta pedang abadi berteriak, mirip dengan Wanjian Chaozong, tapi lebih mendominasi daripada Wanjian Chaozong, karena setiap pedang peri lebih kuat, gitu menyerang tubuh manusia, ia akan berakar dan bertunas, dan sangat sulit untuk dihapus. Kaisar Tiansu tiba-tiba berdiri diam, buat segel dengan satu tangan, dan ubah menjadi perisai, yang ditempatkan secara horizontal di atas kepala dua orang. Poan. Pedang peri yang tak terhitung jumlahnya menembus perisai, memicu percikan api yang terang meskipun perisai itu keras. Pedang peri dari tubuh suci misterius juga sangat menakutkan, dan perisai itu retak sedikit demi sedikit. Reinkarnasi melawan dunia. Ye Chen mendengus dingin, melemparkan metode peri samsara, berpusat pada seluruh tubuh. Pusaran yang dibentuk oleh samsara muncul, dan berputar dengan kecepatan tinggi, dan pedang peri yang menusuk, selama itu terkontaminasi dengan pusaran samsara, akan menjadi hancur. Melihat kesaktian dipatahkan, wajah tubuh suci misterius itu berubah ganas. Dia mengangkat tangannya secara terbuka, dan menekan dengan telapak tangannya. Sidik jari besar yang menutupi langit seberat gunung, menghancurkan langit dan runtuh sepanjang jalan. Keduanya bergerak bersama, satu naik ke langit, yang lain naik ke langit. Kaisar Tiansu memblokir cetakan telapak tangan Zetian. Ye Chen masuk ke Misti, dan memusnahkan Qian Kun dengan satu telapak tangan. Tubuh suci misterius itu menggertakkan giginya, mengelak dalam sekejap, dan bermanifestasi seperti hantu lagi. Dengan satu jari tertusuk, Ye Chen ingin menerbangkan Dewa Petir, tapi tanda reinkarnasi telah terhapus, dan titik di antara alisnya adalah ditusuk di lubang berwarna darah,
Darah emas berkilauan mengalir. Foto. Lah, dia terluka, tapi tubuh suci misterius itu berubah, dan dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Cahaya langit berwarna-warni, sangat kuat. Saat ini tidak perlu dikonfirmasi lagi. Diketahui bahwa pemiliknya juga merupakan tubuh suci kuno, termasuk tipe pertama, dan kecocokannya dengan tubuh suci misterius itu sempurna. Ledakan. Separuh langit runtuh. Tidak mampu menahan paksaan dari tubuh suci misterius. Ada pola ilahi lain di antara alis cahaya ilahi keemasan terjalin dengan cahaya peri berwarna-warni. Dan kekuatan misterius lahir, yang mengejutkan Ye Chen. Mengaum. Diiringi nyanyian naga, tubuh suci misterius itu berubah menjadi naga. Seluruh tubuhnya seperti hitam, memantulkan cahaya warna-warni. Ye Chen menguatkan tubuhnya, satu kiri dan satu kanan dengan Kaisar Tiansu, seperti cahaya peri, seperti cahaya ilahi, langsung menuju kehampaan halus. Ye Chen berubah menjadi unicorn, dan Kaisar Tiansu berubah menjadi harimau putih. Seekor naga, unicorn, dan harimau putih bertarung lagi. Pemandangannya sangat mirip. Di tempat yang berbeda ketiganya bertarung seperti ini. Saat itu, Ye Chen dan yang lainnya dikalahkan. Dan kali ini, situasi pertempurannya sama. Tidak peduli apakah itu unicorn atau harimau putih. Semuanya terluka. Darah mengalir seperti hujan. Naga yang menggelinding. Kekuatan pemulihan menguasai. Seluruh tubuh tidak melihat darah. Dan keduanya bertarung sepanjang jalan. Putra Kaisar Su hampir dibantai olehnya. Ledakan. Gemuruh. Seluruh tanah kuno meraung. Para biksu dari surga berperang melawan roh jahat. Dan Ye Chen dan mereka berdua berperang melawan tubuh suci misterius kemanapun mereka lewat. Pegunungan Changsan runtuh, sungai-sungai besar layu, dan pertempuran menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh. Tunggu, aku tidak bisa melawanku. Kata-kata ini, disertai dengan kekuatan guntur, menyelimuti langit dan bumi. Itu adalah kata-kata dari tubuh suci misterius. Seolah-olah diucapkan oleh para dewa. Kata-kata itu awalnya ada di berbentuk naga. Tapi kepala dan wajah naga itu mengerikan dan menakutkan. Saat dia berkata, Ye Chen dan Kaisar Tiansu tidak terkalahkan. Dan mereka jatuh satu demi satu. Jatuh dari ketiadaan. Yang satu meruntuhkan puncak. Yang lain menghancurkan gunung besar. Semuanya berdarah. Bersenandung. Bersenandung. Sebelum mereka berdua bisa berdiri kokoh, mereka melihat dua sinar cahaya menggantung lurus ke bawah dari langit, menutupi mereka berdua. Sinar cahaya yang luar biasa itu adalah semacam kurungan, berlama-lama di sekitar cahaya peri 7 warna, dan kekuatan kurungan itu tirani, kekuatan tempur Rao Ye Chen dan Kaisar Tiansu tidak dapat menembus. Dan tubuh suci misterius juga mengambil bentuk manusia, berdiri di langit, menghadap ke dunia. Paksaan masih meningkat, dan restu dari Jade Immortal Sword telah menyebabkan kekuatan tempurnya melebihi batas Sueji. Raja Surgawi, perubahan seperti itu, Anda orang tua pasti tidak pernah mengharapkannya. Kaisar Tiansu menarik napas dalam-dalam, sumber darah disegel, dan bahkan Dao Ze ditahan. Tidak dapat bergerak. Saya tidak tahu jenis apa segel itu, saya hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Memang, perubahan semacam ini tidak terduga oleh Raja Surga. Bahkan Kaisar Hades dan Daozu tidak tahu bahwa pedang pembunuh abadi telah kembali ke surga, apalagi lawan fisik mereka. Di sisi lain, Ye Chen tidak jauh lebih baik. Dia disegel gitu erat sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan seni Dewa Guntur terbang, yang disebut keabadian satu pikiran dan hukum reinkarnasi abadi bahkan lebih terkendali sampai mati. Tapi dia ingin menggunakan pelarian Dao Surgawi reinkarnasi besar. Sayangnya, di tanah kuno ini, Dao Samsara Agung juga tertahan. Fisik Sein misterius sangat kuat. Alasan mengapa dia kuat adalah karena pedang eksekusi abadi. Itu benar-benar mencapai langit. Itu bisa keluar dari dunia prasejarah kuno dan melarikan diri dari kejaran Kaisar Huang dan Hongyan, yang menunjukkan betapa menakutkan itu. Untuk apa kamu menatapku? Ye Chen berkata dengan santai, kamu. Di mulutnya mengacu pada Kaisar Tiansu. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia menatapnya dengan mata kesadaran ilahi. Matanya sangat aneh. Bukan apa-apa. Kaisar Tiansu terbatuk dan menutup mata kesadarannya.
Kaisar muda ini masih sangat menarik. Melihat Ye Chen seperti ini, tidak heran tidak terjadi apa-apa. Saya selalu ingin Ye Chen menjadi iblis lagi. Jika tidak, mereka berdua harus menjelaskannya di sini. Aku berkata, aku akan membunuhmu. Tubuh suci misterius tersenyum pada Ye Chen. Matanya kejam dan tirani. Tubuh suci kecil inilah yang membuatnya dikalahkan berulang kali. Dan perasaan itu membuatnya marah karena marah. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia melihat bahwa dia tidak sabar untuk bergerak. Dan dengan satu jari dari jauh, dia mengunci roh primordial Ye Chen. Dan dengan satu jari, dia bisa menghancurkan jiwa Ye Chen. Namun, pada saat ini, sosok cantik seperti mimpi tiba-tiba terwujud. Tangan batu giok itu jernih, dan cahaya jari terhapus menjadi kehampaan dengan satu telapak tangan, dan dua pedang peri terbang keluar dari tubuh, menghancurkan berkas cahaya, dan melepaskan kurungan Ye Chen dan Kaisar Tiansu. Bukankah dia Dewa Timur Yao Qi? Aku, belum terlambat. Jining Suang tersenyum ringan. Satu langkah kemudian, kamu akan menjadi janda. Ye Chen tersenyum, berdiri bahu-membahu dengan istrinya. Yao Qi Dewa Timur, reputasinya benar-benar layak. Kaisar Tiansu melangkah maju, juga berdampingan. Melihat wanita aneh legendaris ini untuk pertama kalinya, benar-benar terkejut.